Planet kita seperti bawang bombay, dengan banyak lapisan berbeda. Saat ini, kamu sedang menembus kerak bumi. Ini seperti cangkang telur rebus, tipis dan keras, dan juga kurang dari 1% ukuran bumi. Di kedalaman 0,6 meter, kamu bertemu dengan hewan penggali. Tikus mondok dapat membuat terowongan lebih dari 18 meter per hari. Hampir 3 meter ke bawah, kamu akan terkejut. Apa itu cacing tanah? Panjangnya 90 cm. Kamu bergerak melewati 7 meter di bawah tanah. Jadi, kamu tidak akan melihat akar tanaman hutan tropis lagi. Kamu terbawa suasana dan di kedalaman 12 meter, kamu hampir menabrak buaya Nil. Reptil ini menggali liang terdalam di antara semua hewan. Kamu melihat pertanian perkotaan bawah tanah. 33 meter di bawah permukaan, mereka menanam sayuran dan tanaman herba di sana. Di kedalaman 122 meter, kamu masih menemukan akar pohon, tapi itu akar terdalam yang diketahui. Akar itu milik pohon ara liar yang tumbuh di Afrika Selatan. Hampir 155 meter di bawah tanah, kamu akan menemukan kamar hotel. Itu salah silver mine, hotel terdalam di dunia yang dibangun di bekas tambang perak. Di kedalaman 286 meter, kamu melihat terowongan jalan raya. Itulah terowongan Eiksund di Norwegia dan melintas di bawah laut. Saat berada hampir 396 meter di bawah permukaan, kamu mencapai dasar sumur air. Sumur Woodingdean di Inggris adalah sumur tradisional terdalam di dunia. Itu dibangun untuk menyediakan air bagi rumah sosial. Di kedalaman 1006 meter, tekanannya mencapai 330 atmosfer. Itu seperti 4 gajah bertumpuk di kepalamu atau 2 panda yang menyeimbangkan diri di ibu jarimu. Kamu melihat cacing kecil hidup di tambang emas saat kamu berada lebih dari 1220 meter di bawah tanah. Pada tahun 2020 ini, konser terdalam di dunia berlangsung di kedalaman 1890 meter. The South Bottom Boys tampil di tambang Fales Creighton di Kanada. Kamu bergerak lebih dalam dan melihat tambang emas Homestake hampir 1520 meter di bawah permukaan. Sebelum ditutup pada tahun 2002, dahulu ini adalah tambang emas terdalam dan terbesar di Amerika Utara. Pada tahun 1965, ilmuwan berhasil mendeteksi dan menghitung partikel subatom kecil dari matahari. Itu terjadi di laboratorium yang ada di dalam tambang. Sedikit saja lebih dalam, suhunya menjadi sangat dingin. Itu ibun abadi, lapisan tanah beku permanen yang tebal dan tidak menghangat, bahkan di musim panas. Ini sebagian besar terjadi di daerah kutub. Yang paling tebal ada di Siberia Utara. Sekitar 1980 meter di bawah permukaan, kamu masih bertemu dengan beberapa makhluk hidup. Itu adalah springtail, serangga kecil tanpa mata, yang hidup di Gua Krubera yang sangat dalam di negara Georgia. Di kedalaman hampir 2190 meter, kamu mencapai dasar Gua Voronya di Georgia. Itulah gua terdalam di dunia yang telah diketahui. Jika pernah berada di tambang Creighton di Kanada pada bulan Mei 2005, kamu pasti pernah mendengar siaran radio yang paling dalam. Itu terjadi di kedalaman hampir 152 meter, lebih dalam daripada Gua Voronya. Lift poros tunggal terdalam di planet ini mencapai 3110 meter di bawah tanah. Hewan multiseluler terdalam yang telah diketahui hidup di kedalaman 3600 meter di tambang Tautona di Afrika Selatan. Itu adalah cacing kecil tapi sangat kuat dan dapat mengatasi suhu ekstrem dan dehidrasi. 6,5 km di bawah tanah adalah kedalaman rata-rata kerak samudra. Itu bagian dari kerak bumi yang terletak di bawah samudra, jauh lebih tipis daripada kerak benua. Di kedalaman yang sama, di Tiongkok Timur Laut, kamu bertemu dengan mikroba terdalam yang telah diketahui. Kamu akan melihat bagian bawah lubang buatan terdalam saat kamu turun ke kedalaman 3.660 meter di bawah permukaan. Lubang bor super dalam Kola hanya berdiameter 23 cm, tapi tekanan di dasarnya sama dengan 4.000 atmosfer seperti 54 gajah bertumpukan di kepalamu.
Dan aku mau ngajak kamu keliling-keliling di situ. Kamu mau kan menjelajahi inti bumi bareng aku? Perjalanannya pasti bakal seru. Sini buruan. Inti bumi berada di kedalaman 6.400-an kilometer dan perjalanan kita pasti akan lama. Nah, lapisan yang saat ini kulubangi ini disebut kerak bumi dan bentuknya mirip kulit apel yang menyelubungi lapisan lain di dalamnya. Wah, ada kelinci tuh. Hewan mungil ini bisa menggali terowongan hampir sedalam 1 meter. Jadi nggak heran lah ya kalau di sini juga ada kelinci. Ada cacing tanah juga tuh. Beberapa spesies cacing tanah di lubang dalam juga dikenal sebagai penjelajah kegelapan. Dan tubuhnya bisa memanjang hingga 3 meter di bawah tanah. Kamu masih mau lanjut kan? Barusan kamu dengar ada suara bip nggak? Itu pasti suara detektor logam yang dipakai para penggali emas. Di kedalaman ini, alat tersebut memang masih berfungsi, tapi kamu nggak akan nemu emas karena kemungkinan besar alatmu akan mendeteksi logam besar seperti mobil. Wah, nggak salah lagi nih. Ini pasti Liang Moleman, seorang pria asal London telah menggali tanah di bawah rumahnya selama 40 tahun dan dia baru menghentikan penggaliannya di kedalaman 8 meter. Dia nyari apa sih? Kerak bumi kita relatif tipis karena ketebalannya cuma sekitar 35 km. Di bawah lautnya terdapat batu basal, sedangkan di bawah daratannya ada batu granit. Ada juga yang namanya kerak samudra dan kerak benua. Wow, apaan tuh? Kok kayak buaya? Emang iya? Sebagai hewan penggali liang terdalam di dunia, buaya Nil masih bisa kita jumpai di kedalaman 12 meter. Rupanya nggak cuma buaya tuh yang lebih suka ngumpet dari ramainya kehidupan di atas tanah. Beberapa negara bahkan telah mendirikan bangunan dan tempat berlindung di bawah tanah. Bangunan terdalamnya berada di kedalaman 85 meter atau tepatnya di bawah kota Kapadosia, Turki. Wah, lagi-lagi it's my dream, mas, not her. Bangunan 18 lantai ini bisa menampung sekitar 20.000 orang. Tapi gimana caranya masuk ke bawah sana ya? Mereka bisa naik kereta di stasiun metro terdalam sedunia di Kiev, Ukraina sedalam 106 meter. Manusia perlu teknologi canggih untuk menggali lubang hingga sangat dalam, tapi akar pohon bisa menjangkaunya secara alami. Bahkan di Afrika Selatan, ada spesies pohon yang akarnya bisa menghujam sampai 122 meter di bawah tanah. Saat ini kita sudah melewati kerak benua dan di sini kamu perlu mengetahui 2 hal penting. Umur kerak benua sekitar 2 miliar tahun, meskipun batu tertua yang ditemukan di pesisir Hudson Bay, Kanada telah berumur 4 miliar tahun. Kerak benua juga menyelimuti sekitar 40% permukaan bumi, sedangkan sisanya berupa kerak samudra. Batu granit penyusun kerak benua mengandung lebih banyak silikon, aluminium, dan oksigen dibandingkan batu basal karena batu granit terpapar udara di permukaan bumi. Kerak ini menjadi sumber dari semua logam dan mineral yang kita gunakan, kecuali berlian yang lokasinya jauh lebih dalam. Nanti juga kita akan ngelihat sendiri kok. Siapin karung yang gede ya. Apaan tuh? Kok ada banyak orang yang pakai baju lari sih? Meski kelihatan sangat aneh, pada tahun 2004 lalu ada lomba setengah maraton yang diadakan di tambang garam Bohnia, Polandia. Event ini menjadi lomba lari setengah maraton paling dalam karena lokasinya berada di kedalaman 212 meter. Waduh, bikin kaget aja. Ternyata di sini ada kelelawar. Mainnya jauh juga ya. Sekitar 1.000 kelelawar coklat akan datang ke tambang seng New York setiap musim dingin. Makin dingin aja nih. Bibun abadi terdalam berlokasi di sini. Lapisan tanahnya tetap beku secara permanen. Kerak bumi juga berfungsi sebagai selubung listrik yang menutupi mantel. Di dalamnya ada banyak unsur radioaktif seperti uranium, thorium, dan kalium yang bisa menghasilkan panas. Oke, kita lanjut. Spot ini pasti cocok banget ya kalau dijadiin sebagai tempat ngumpet. Gua Veryovkina di negara Georgia berada di kedalaman sekitar 2,2 km di bawah tanah. Kok kayak ada bunyi kereta? Emang kereta bisa melaju sampai sedalam ini ya? Awalnya sih enggak, tapi pada tahun 2016, terowongan Gotthard Base didirikan sebagai rel kereta bawah tanah terdalam dan terpanjang yang berlokasi di Swiss.
Di bawah sini ternyata ada makhluk hidup lain.